Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Gereja Toraja, Rabu 13 Oktober 2021. Untuk mengawali renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kami, di dalam pembacaan hari ini, supaya apa yang kami baca betul-betul boleh kami interpretasikan seturut dan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu hari ini tidak hanya masuk di dalam bagian kognitif kami saja, tetapi boleh menjadi bagian dan kami boleh menghidupi firman-Mu ini. Dan hari demi hari kami boleh terus mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mencucukkan ke lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia telah mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Tema pembacaan kita pada pagi hari ini adalah kekayaan untuk mengasihi. Unangkaran kasugiran makamase. Saat orang menanyakan, apakah kita mau menjadi orang kaya atau orang miskin? Tentu sebagian besar dari kita akan memilih, saya ingin menjadi orang kaya. Mungkin akan sulit sekali bisa menemukan bahwa ada orang-orang tertentu yang memilih atau mau menjadi orang miskin. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya kekayaan itu bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menyatakan kasih. Kekayaan bukan untuk kita nikmati seorang diri, melainkan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan. Hal serupa juga terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam bacaan kita hari ini.
orang kaya yang diberkati Tuhan tetapi menikmati kekayaannya sendiri dan tidak sedikit pun peduli kepada sesama. Bahkan ia tidak melihat bagaimana Lazarus yang terbaring di dekat pintu rumahnya yang sedang begitu kesakitan dan kelaparan. Dan ketika keduanya mati dan terjadi penghakiman, orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham di sorga. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai untuk mengasihi orang yang membutuhkan, bukan malah dinikmati sendiri. Meskipun Lazarus miskin, tetapi dia tetap mencoba melakukan yang baik dan tidak melanggar perintah Tuhan. Itulah sebuah gambaran dari Tuhan tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita seperti orang kaya tadi, tidak peduli kepada orang lain dan hanya sibuk dengan kekayaan kita? Percayalah bahwa semua yang kita miliki, baik harta benda, pengetahuan dan hikmat, jabatan dan status sosial, semuanya itu adalah dari Allah. Dan karena itu, patut dipakai untuk memancarkan kasih karunia Allah pada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran yang selalu menerangi dan meneguhkan hati kami untuk terus taat kepada Tuhan. Kiranya kami boleh bertumbuh menjadi penata layanan Allah untuk mengelola setiap talenta dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Talenta, harta, jabatan, pekerjaan, keluarga yang ada pada kami, kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami juga memohon ampun untuk setiap kesalahan, baik yang kami sengaja ataupun tidak. Kiranya Roh Kudus melalui komunitas dan support system yang lain yang Tuhan sudah sediakan, terus memberikan kami kepekaan pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami boleh menjadi hamba yang tahu diri, dan menempatkan diri di bawah kaki salib-Mu yang agung. Kami juga berdoa untuk keberadaan gereja Toraja, khususnya Jemaat Tangerang, para pemimpin, gereja, dan hamba Tuhan, kiranya boleh terus menjadi mercusuar yang memberikan petunjuk bagi jemaat untuk berjalan pada jalan keselamatan di tengah-tengah kondisi dan pergumulan kami saat ini. Mungkin ada begitu banyak kekhawatiran dan tantangan yang bergentayangan di dalam pemikiran kami. Izinkan kami untuk menyadari bahwa pergumulan yang Allah izinkan terjadi adalah media untuk menguatkan iman kami dan sekiranya juga boleh menjadi kisah yang memberkati bagi banyak orang. Kondisi pandemi yang juga belum kunjung mereda. Kami percaya ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pemerintah, tenaga kesehatan, dan mungkin orang-orang yang masih berjuang di dalam mencapai kesembuhan, mengatasi penyakit ini. Tuhan yang beranugerah untuk semuanya, supaya di tengah kondisi ini tidak meluluhkan harapan kami di hadapan Tuhan, tetapi justru membawa keintiman kami kepada Tuhan, kebergantungan yang penuh di dalam Tuhan. Ini doa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian rehat hari ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.